Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ana bi khair alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Alhamdulillah. Ananda solih dan solihah sambil menyimak videonya, Ananda juga bisa sambil dibuka buku paket TSPS-nya halaman 15. Nah, bisa dibuka di situ ya, di halaman 15. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dalam operasi hitung. Yang pertama ada perkalian. Perkalian itu ada dua. Bisa perkalian sebagai penjumlahan berulang, ada perkalian bersusun. Perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Contohnya 3 dikali 4, artinya 3-nya itu kita jumlahkan sebanyak 4 kali. Menjadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Lalu kita jumlahkan 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Begitupun misalkan 2 kali 3, berarti 2-nya ada sebanyak 3 kali. Kita jumlahkan 2 itu sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 8. Jadi diingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kedua, ada perkalian sebagai perkalian dengan cara bersusun. Ada bersusun pendek, ada bersusun panjang. Contoh bersusun pendek 57 dikali 2. Langkah cara menghitungnya kita kalikan pengali dengan soalnya itu 1 per 1. Nah, 2 kali 7 dulu berapa? 14. Apakah kita tulis angka belas dua-duanya di bawah? Tidak, kita hanya mencatat satu angka saja itu 4. Kita tulis 4-nya di bawah, satunya ditaruh di mana? Satunya kita taruh di atas angka sebelum angka 7, yaitu angka 5 di sini, tulis satunya. Setelah itu, kita kali lagi, 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 itu adalah 10. Kita jumlahkan 10 dengan 1 menjadi 11. Nah, si 11-nya, karena sudah tidak ada pembagi, kita tulis di bawah dua-duanya. Sehingga 57 dikali 2 adalah 114. Lalu untuk bersusun panjangnya bagaimana? Kalau bersusun panjang itu artinya kita jabarkan. Nah, di sini contohnya ada 244 dikali 3. Langkahnya sama. Kita kalikan satu per satu. 3 dulu kali 4 berapa? 12. Nah, langsung kita tulis di bawahnya 12. Kalau tadi kan kita cuma tulis angka 4 aja, satunya di atas. Itu bersusun pendek. Bersusun panjang langsung kita tulis 12. Lalu 3 kali 4 lagi nih di depannya. Berapa? 120. Kenapa 120? Karena nilai posisi 4 ini adalah puluhan. Jadi 3 dikali 40, 120. 3 kali 2, berapa 3 dikali 2? 6. Tetapi di sini 600. Mengapa? Karena nilai 2 ini adalah ratusan, sehingga 3 kali 2 200, yaitu 600. Setelah itu kita jumlahkan. Nih, 2 turunkan, 2, 1 tambah 2, 3, berarti turun. 1 tambah 6, 7. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian. Nah, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Diingat, pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh, 15 dibagi 5. Berapa ya 15 dibagi 5? Artinya, 15-nya kita kurangi 5 sampai hasilnya 0. Kita terus kurangi dengan 5 sampai hasilnya 0. Karena pembagian itu adalah pengurangan berulang. Kita bagi 15 bagi 5. Pertama kita kurangi dulu dengan 5 pertama. 15 kurangi 5, 10. Lalu kurangi dengan 5 lagi. 10 kurangi 5, 5. Kurangi lagi dengan 5. 5 kurangi 5, 0. Nah, sudah 0 nih. Kalau sudah 0, berarti sudah selesai perhitungannya. Sekarang tinggal kita cari. Lalu 15 bagi 5 itu berapa? Kita hitung si pembaginya yaitu 5 itu ada berapa banyak. Nah, ternyata kita hitung ada 1, ada 2, dan 3. Berarti 15 bagi 5 itu adalah 3.
Oke, seperti itu ya. Jadi pembagian adalah pengurangan berulang. Lalu, yang berikutnya, ada juga nih pembagian dengan cara bersusun. Sama halnya dengan perkalian, ada bersusun pendek, ada bersusun panjang. Yang tadi yang di perkalian. Sekarang pembagiannya, pembagian cara bersusun. Nah, dan pembagian itu nanti kita menggunakan tanda seperti ini. Contoh yang pertama, 75 dibagi 3. Bagaimana pengerjaannya? Jika kita akan melakukan pembagian dengan cara bersusun, pertama fokus pada angka pertama dulu yaitu 7 di sini. 7. Lalu bagaimana? Kita bagi. Nah, diingat ya. Kita bagi 3 sama pembaginya itu. Apakah 7 bagi 3 bisa? Tidak. Lalu kalau tidak bagaimana? Kita cari perkalian 3 yang mendekati 7. Yaitu 2. 2 yang di atas ini. 2. Lalu kita kali 2 kali 3, 6. Taruh di sini yang hijau tuh, warna angka 6 yang hijau. Nah, jadi diingat. Ke atas dibagi, ke bawah dikali. Setelah itu kita kurangi. 7 kurangi 6, 1 ini, 1. Angka 5-nya dikemanain Ustazah? Angka 5-nya turunkan. Menjadi 15. Setelah itu sama juga. Kalau ke atas tadi apa ke atas? Dibagi. Berarti kita bagi lagi 15 bagi 3. Atau cari perkalian 3 yang hasilnya 15. Berapa? 5. Betul. Nah, di atas tulis angka 5. Lalu ke bawah tadi dikali. 5 kali 3, 15. Taruh lagi di bawah. Setelah itu kita kurangi. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya sudah 0, maka pembagian telah selesai. Hasilnya yang mana? Yang 0 ini atau yang mana Ustazah? Hasilnya adalah yang di atas, yang 25. Jadi, 75 dibagi 3 adalah 25. Seperti itu untuk cara bersusun. Ke atas dibagi, ke bawah dikali. Baik, selanjutnya ada menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian. Nah, untuk soal-soal cerita, Ananda harus pahami soalnya. Langkah pertama, baca soalnya. Cari apa yang diketahui dalam soal, cari apa yang ditanyakan dalam soal, lalu kita buatkan rumus matematikanya, lalu kita selesaikan. Kita baca dulu. Di setiap hari Jumat, Ali membeli donat sebanyak 2 lusin untuk diberikan kepada anak yatim di sekitar rumahnya. Berapakah total anak yatim yang ada di sekitar rumah Ali? Nah, kita sudah membaca, sekarang kita pahami. Di sini Ali beli 2 lusin donat untuk diberikan ke anak yatim. Lalu ditanyakan, berapa total anak yatimnya? Oh iya, kita cari atau kita hitung dengan mencari si 2 lusin itu ada berapa banyak. Maka diketahui, Ali membeli 2 lusin donat dan ditanyakan total anak yatim. Nah, 1 lusin itu adalah 12 buah. Maka 2 lusin sama dengan 2 dikali 12. Berapa 2 kali 12? 24 buah. Sehingga total anak yatim yang ada di sekitar rumah Ali adalah 24 orang. Oke. Selanjutnya adalah mengenai operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Adalah operasi hitung yang di dalam soalnya itu terdapat berbagai bentuk operasi, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Ada 3 aturan dalam operasi hitung campuran. Pertama, kerjakan operasi hitung di dalam kurung terlebih dahulu. Kedua, kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Ketiga, setiap operasi hitung yang setara dikerjakan dari sebelah kiri. Apa itu operasi hitung setara? Yaitu operasi hitung di mana dalam satu saldo ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Nah, dikerjakan dari sebelah kiri dulu. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada contohnya yang di bawah ya. Bawah sebelah. Nah, ini dia. Contohnya yang pertama ada 125 dikurangi 15 dikali 2. Ada pengurangan, ada perkalian. Ingat aturan yang tadi, aturan yang kedua, kerjakan yang perkalian dulu. 15 kali 2, 30. Baru kita kurangi. 125 dikurangi 30 adalah 95. Dalam soal-soal seperti ini, asal Ananda bisa memahami aturan yang tadi, insya Allah pasti bisa.
Kita lanjut ke contoh yang kedua. 20 dikurangi 5 ditambah dalam kurung 4 kali 3 tutup kurung. Kerjakan yang mana dulu? Ingat syarat pertama, kerjakan dalam kurung. Terlebih dahulu. Lalu kita kerjakan dulu 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Yang ini. Setelah itu tuliskan kembali 20 dibagi 5 ditambah 12. Sekarang pembagian dan penjumlahan. Kerjakan yang mana dulu? Kerjakan yang pembagian Afwan, di sini 20 dikurangi 5 ya. 20 dikurangi 5 tambah 12. Nah, sekarang ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, pengurangan dan penjumlahannya itu adalah contoh operasi yang setara. Kita kerjakan yang dari mana dulu? Sebelah kiri dulu, kita kurangi dulu. 20 kurangi 5 adalah hasilnya 15. Setelah itu baru kita jumlahkan 15 ditambah 2, hasilnya 27. Itulah operasi hitung campuran. Sekarang ada menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi, yang soal perkalian dan pembagian. Kita baca dulu soalnya. Umar mendapatkan uang jajan dari ayahnya sekitar 25.000. Ia melihat pengemis kelaparan, maka ia membelikan roti untuk pengemis itu dengan harga 10.000. Di pertengahan jalan, Umar merasa kehausan, lalu ia membeli air mineral seharga 5.000. Berapakah total uang yang dimiliki Umar sekarang? Nah, sisa uang jajannya itu berapa? Di soal ini dapat kita ketahui uang jajan Umar mula-mula 25.000. Lalu Umar membeli roti 10.000 dan membeli air mineral 5.000. Tanyakan sisa uang jajan. Nah, di sini kita buatkan rumus matematikanya atau persamaan atau model matematikanya. 25.000 itu total uang Umar. Nah, kan tadi membeli itu berarti dikeluarkan. Berarti kita kurangi. Kurangi total pengeluarannya itu adalah 10.000 dan 5.000. Berarti kita jumlahkan. Jadi bentuk model matematikanya 25.000 dikurangi dalam kurung 10.000 tambah 5.000. Nah, sekarang kerjakan yang mana dulu? Dalam kurung terlebih dahulu. 10 ditambah 5.000. 15.000 baru kita kurangi. 25 dikurangi 15 yaitu 10.000. Sehingga sisa uang Umar adalah 10.000. Selanjutnya adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Dalam sifat-sifat operasi hitung ini kita akan belajar 4 sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Ayo semuanya diingat, komutatif itu sifat pertukaran. Nah, rumusnya ada 2. A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Nah, ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Karena komutatif itu pertukaran, jadi tinggal rubah posisi saja. Contohnya di sini ada perkalian 2 dikali 3, 2 kali 3. Lalu, kita jadikan masukkan sifat komutatifnya. Ingat, sifat komutatif itu pertukaran. Yang awalnya 2 kali 3 menjadi 3 dikali 2. Di mana si 2 ini adalah menempati posisi A, 3 adalah B. Jika A-nya 2, B-nya 3, kita sama dengankan B menjadi B kali A. B-nya 3, berarti sama dengan 3. A-nya 2, berarti 3 dikali 2. Contoh lain, misalkan 4 ditambah 2. 4-nya adalah A, 2-nya adalah B. Berarti 4 tambah 2 sama dengan ditukar aja posisinya. 2 tambah 4 menjadi 6. Nah, itulah pembahasan materi untuk hari ini. Ustazah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, boleh wapri Ustazah. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang lainnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.